Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Baik, Ini Kak. sudah, alhamdulillah baik ya. Ini sudah 39 orang ya yang join. Masih ada lagi nggak yang mau join nih? Kayaknya sudah, Kak. Nanti paling pada nyusul. Untung Semua udah ya. di-record. Ya. Nah, sekarang absen dulu nih. Ini dari daerah mana aja ini, Kak? Ayo suaranya yang lain pada kemana nih? Dari 41 Mana aja nih? peserta nih. Kita kenalan dulu ya. Kakak dari Padang sih. Yang lain gimana? Oh, dari Semarang, Jawa Tengah. Jawa BK, Surabaya, wah ada orang Pekanbaru, kita sama orang Sumatera ya. Jakarta, Sulsel, oke, di Jatim. Wah, dari Nusa Tenggara juga. Keren, salam kenal ya semuanya. Ya, perkenalkan nama Kak Retno Ningsih, atau biasa dipanggil dengan Retno ya. Nah, sekarang untuk menghemat waktu, kita langsung mulai aja. Oh, bentar, suara Kak bagus nggak di sana? Bagus. Bagus, Kak. Bagus, jelas? Jelas. Jelas. Ya sudah. Nah, gitu Kak, coba share screen dulu. Kita bahas soal yang sudah diujikan, yang sudah adik-adik kerjakan. Oke. Here we go. Nah, ini dia. Kita mulai dari soal yang pertama. Ada kata walakin. Nah, kalau seperti ini bentukannya, berarti yang ditanyakan itu adalah sinonim, ya. Jadi apa itu sinonim dari walakin? Nah, berarti kita harus tahu dulu nih, walakin ini apa. Caranya kita bisa cek nih di website KBBI. Jadi kita cari walakin. Oh, sorry. Nah, walakin, ternyata di walakin itu artinya adalah tetapi dan atau akan tetapi, ataupun bisa juga walaupun begitu. Nah, di sini ada keterangan ternyata walakin ini secara klasik ditandai untuk mendandai kata yang berlabel itu biasanya digunakan di kesusastraan Melayu. Nah, kalau kita lihat pilihannya berarti jawabannya adalah yang D, ya. Nah, itu dia walakin. Oke, kita lanjut ke yang kedua, afirmasi. Ada yang tahu afirmasi itu apa? Afirmasi. Ya, apa itu afirmasi? Golongan. Golongan? Bukan. Mungkin dalam pembelajaran sering keluar nih, apalagi pas kurikulum 2013 dulu, afirmasi. Apa itu? Nah, kita cek. Afirmasi. Pembantaian. Apa? Pembantaian. Nggak ada pembantaian di sini. Yang ada pembaiatan. Baiat ya. Oke, apa itu afirmasi? Nah, ini dia afirmasi. Penetapan yang positif, penegasan atau peneguhan. Nah, jadi kalau dulu saat kurikulum 2013 ini sering banget disebut afirmasi. Jadi, apa itu proses afirmasi? Itu proses peneguhan konsep gitu. Atau pernyataan atau pengakuan yang sungguh-sungguh di bawah ancaman hukum bisa juga oleh orang yang menolak melakukan sumpah atau afirmasi juga bisa diartikan dengan pengakuan ya. Nah, jadi dari pilihan ini yang tepat itu adalah jawabannya yang Peneguhan. peneguhan. Oke, nah kalau begini nih. Berarti ini yang diminta adalah antonimnya. Kalau seandainya soalnya seperti ini ya, adik-adik ya. Ini ada sama dengan kan ya. Nah, kalau sama dengan berarti itu artinya sinonim. Kalau Kak, izin seandainya tanya, Kak. berarti antonimnya gimana? Walakin tadi sinonimnya apa? Walakin itu ini. Tetapi. Tetapi ya.
Iya. Baik Kak, makasih Kak. Mau dicatat soalnya. Oke, keren ya, langsung catat. Nah, lanjut angkara. Angkara itu biasanya kita dengar saat apa ya? Di Ya, angkara itu apa sih? Kita sering dengar kata-kata angkara itu di Angkara mis. dongeng ya. Iya, angkara murka. Jadi kayak kekejaman, kebengisan gitu ya. Angkara murka, kan murka, marah gitu ya. Nah, apa antonimnya? Gembira. Lawannya loh. Gembira. Sengsara nggak mungkin. Acuh enggak, simpati juga enggak. Marah itu sinonimnya. Makanya angkara itu yang paling tepat, itu lawannya adalah gembira. Gembira. Iya, Hirian. Oke, yang kita lanjut ke nomor 4. Ada pertemuan. Nah, kalau ini pasti udah pada tahu nih. Kalau ada Pisahan. pertemuan, berarti perpisahan. ada Perpisahan. perpisahan. Gampang banget ya. Kalau bisa soalnya besok seperti ini aja ya. Oke, ini ada rejeksi. Rejeksi itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya rejection, artinya penolakan. Nah, yang berarti kita cari lawan dari penolakan. Nah, ini ada penerimaan, lawan katanya dari penolakan. Perpisahan, artinya berpisah dan seperti itu ya. Nah, yang kelima. Kelima, Malin Kundang, Sumatera Barat. Oh itu Tangkupan Apanya? Perahu Jawa Tangkupan Barat. Perahu Jawa Barat. Itu apa ya? Dongeng Malin Kundang kan dari Sumatera Barat, sedangkan Tangkupan Perahu itu kisahnya dari Jawa Barat. Oke. Malin Kundang, iya memang ceritanya dari Jawa Barat. Ada yang lebih tepat nggak? Oedipus. Iya, Kenapa kita bisa? lihat ini. Sebenarnya Tangkuban, kalau kita bicara kisah, bisa saja kisahnya Tangkuban Ini Perahu dari Oh. Jawa Barat. Tapi kita lihat lagi, ternyata Oedipus juga dari Yunani. Nah, ada nih dua jawaban yang sama. Kan nggak mungkin ya jawabannya dua. Kita telaah lagi. Malin Kundang ternyata itu berupa tokoh atau dia nama orang gitu ya. Nah, sedangkan Tangkuban Perahu itu bukan nama orang, makanya yang lebih tepat itu Oedipus. Oedipus itu juga Kenapa? sama-sama nama orang. Ya, kenapa Tia? Kenapa enggak yang Fir'aun kan juga orang. Mesir kan daerah. Karena dia tokoh fiksi, Dek. Oh, oke. Fir'aun pemerintah. Malin Kundang ini kan dari apa? Dongeng, Mitos ya? dongeng. Iya, dongeng. Firaun ada nyatanya. Iya, nggak nyata. Betul. Seperti itu. Ada lagi yang mau nanya? Nggak ada Kak, lanjut. Next. Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Yap. Oke. Nah, ini ada Madura, Jogja. Sorry. Madura, Jagung. maksudnya. Madura, Jagung. Jadi ini yang mana nih jawabannya? B enggak sih? Sagu. Maluku, Sagu dari Sagu. Sagu. Apa Jagung itu? itu kan apa ya? Daerah penghasil jagung kan Madura, daerah Madura. penghasil itu Maluku. Oke. Atau bisa juga ini makanan pokok ya. Iya. Iya. Nah, oke. Jadi ini kan Madura, jagung. Jadi makanan pokok Madura itu adalah jagung. Nah, kita cari yang sama seperti itu ya, yang sama alurnya. Ini juga Maluku, Sagu. Kalau seandainya ada yang kebalik Sagu, Maluku, berarti bukan itu ya. Jadi cari yang memang searah. Nama kota dulu. Nanya nih Kak. Nama kota dulu baru nama makanan pokoknya. Benar, Tia. Oke, thank you, Tia. Izin tanya. Iya, silakan Syarul. Kenapa? Oh, kalau dia di tes CPNS itu saya lihat di kisi-kisinya kok nggak ada sinonim. Apa kemungkinan besar nih Kak? Ada nggak soal sinonim itu keluar kayak di kedinasan gitu, di CPNS Ada. juga? Ada. Ada sih. Tahun Ada, lalu, beberapa tahun yang lalu ada. Ada. Tapi Ada. Pas sedikit. tahun 2021 kemarin ada nggak Kak? Ada. Ada.
Ada, Bang. 2021 sinonimnya dimasukin ke analogi, bukan ke yang kayak sinonim tadi gitu. Masuknya Iya, ke betul. analogi kayak gini. Jadi Ke dia arah itu analogi. sinonimnya ke analogi ya, disamain gitu. Iya, jadi soal analogi itu pakainya sinonim antonim gitu. Oh, ya, makasih Kak infonya Kak. Ya, sama-sama. Oke, lanjut Kak Retno. Oke, kita lanjut. Apa nih? Bumi itu apa itu? Bumi ya? Itu jawabannya udah kelihatan Kak. Typo itu ya. Jadi, udah langsung kelihatan nih jawaban. Jadi bulan, bumi. Nah, ini gimana logikanya? Matahari itu bintang. Bumi itu mengelilingi apa Bulan ya? mengelilingi Bulan bumi. mengelilingi bumi. Matahari Bumi mengelilingi Matahari matahari. mengelilingi bumi. Oke. Udah tahu ya. Jadi di matahari ya. Oke, keren. Lanjut nomor 8. Masuk tentang kerbau Nah, yang ini. Oh, ini gimana? gimana bumi hijau? Enggak. Peribahasa ini banyak muncul ya Kak ya? Masuk kandang kerbau. Mati jauh tuh. Iya. Jadi apa maknanya? Ada yang tahu nggak ini jawabannya apa? Saya baru, Kak. C enggak sih, Kak? Kenapa C? Masuk kandang kambing orang Kak, jawabannya Lain padang, lain belalang. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Apa itu artinya? Lain ladang, lain belalang. kalau masuk kandang kan kandangnya Orang menge. itu tuh Kak, orang berdendang di pentasnya, orang beraja di hatinya. Nah, gini dulu kita telah satu-satu. Masuk kandang kambing, mengembek. Bunyi kambing tuh gimana ya? Menge. Iya, mbek gitu ya. Kalau kandang kerbau, Wow. seperti itu langsung. Nah, seperti itu. Berarti artinya apa? Ketika Dia masuk masuk kandang kambing, kita berusaha menyamakan dengan Menyesuaikan. kambing ya, mbek gitu ya. Masuk kandang kerbau, kita juga berusaha menyamakan dengan kerbau, gimana suara kerbau kayak gitu ya. Berarti kita di sini artinya B. kita hendaknya beradaptasi dengan lingkungan yang di sekitar, seperti itu kan? ya. Nah, kalau kita lihat yang A, orang berdendang di pentasnya, orang beraja di hatinya. Artinya apa? Orang beraja di hatinya, ini jelas banget nih. Itu pacarnya Kak atau orang yang Mau gue gitu. Itu artinya, jadi orang yang berdendang di pentasnya, orang beraja di hatinya. Itu artinya orang yang semau gue. Berarti nggak cocok ya dengan ini, Ya. dan peribahasa ini, berarti Ya. bukan yang A. Bukan. Yang B, adat gunung tempatan kabut. Apa itu? Gunung itu berkabut ya. Nah, itu gimana? ada. Jadi artinya segala macam masalah hidup itu harus dicari akar sumber permasalahannya terlebih dahulu gitu. Jadi ini cari akar permasalahannya. Itu artinya yang B. Yang C, orang penggamang mati jatuh, orang pencemas mati hanyut. Artinya apa? Orang penggamang, dia penggamang mati jatuh. Orang pencemas mati hanyut. Artinya justru celaka itu celaka kan, jatuh atau hanyut, celaka kan. Celaka itu dapat timbul justru karena
ketakutan atau kecemasan yang berlebihan gitu. Jadi yang berlebihan juga nggak baik. Nah, itu maksud bahasa ini ya. Kak, izin tanya nih, Di mana Kak. bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, gimana? Ini soalnya peribahasa ini muncul ya, Kak? Ya bisa saja. Oh, Nah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Gimana? Sama. Jadi di mana kita berada, di situ kita menyesuaikan dengan adat kebiasaan di lingkungan sekitar. Makanya yang cocok itu dengan nomor peribahasa ini, sinonimnya adalah yang Iya. D. Kalau lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, itu berarti masing-masing daerah punya adat istiadat sendiri. Oke, Oke, Kak. Oke. Nah, lanjut yang nomor 9. Jawabannya tuh, Pak. Jika pernyataan semua penyanyi memiliki suara yang merdu, itu adalah salah. Jadi Jawabannya udah maksudnya kelihatan, Kak. salah. Kelihatan ya? Ya, Ya, yang cek Kelihatan. udah kelihatan itu. Oke, kita bahas aja kalau gitu ya. Ini karena ini nih, ketutupan sama harusnya jadi gitu. Jadi oke. Semua penyanyi memiliki suara yang merdu adalah salah. Maka mana yang salah? Karena di sini ada kata semua, itu tidak ada. ya. Jadi lawannya itu C. bukan tidak ada, lawan semua itu berarti C. ada C, yang C. tidak. Iya. C. Iya, Iya, udah kelihatan jawabannya. Jangan teriak cek. Kak mau nanya dong. jadi kayak gini, Kalau- sebentar ya. Oke. Nah, ini semua. Jadi kalau semua kita cari lawannya itu bukannya tidak ada, gitu ya. Semua lawannya bukan tidak ada, tapi ada yang tidak. Makanya jawabannya C. Ya. Ada penyanyi yang tidak memiliki suara merdu. Oke, ya silakan. Mau nanya apa, Dek? Soal semacam itu tuh ada kayak rumusnya apa enggak sih? Kayak misal itu sama dengan premis-premis apa enggak? Iya. Iya, Dek. Tolong yang ada backsound-nya ya. Ini Rinaldi yang ada backsound suaranya. Tolong dikondisikan itu. Oke. Oke. Kakaknya bisa dengar suara saya apa tidak? Bisa. Bisa. Oke. Aku aja bisa. Oke. Ada yang lagi yang mau bertanya? Udah terjawab belum tadi, Tia? Belum, nggak dengar. Oke, jadi kayak gini, kalau dia berhubungan dengan logika ya, memang yang berhubungan dengan premis seperti itu. Nah, jadi ciri khasnya gini, ini kan semua ya. Kalau semua itu salah, berarti apa? Lawannya, lawan dari semua itu apa? Ada yang tidak gitu. Gitu. Kalau semua penyanyi bersuara merdu, berarti ada yang tidak merdu penyanyi suara penyanyinya gitu. Ini lawannya ini. Jadi kalau tergantung kalimatnya, pokoknya intinya kalau semua itu lawannya itu ada yang tidak. Hah? Biasanya kalau nggak ada sebagian kayak gitu. Iya, atau sebagian atau beberapa. Nah, seperti itu lawannya ya. Bukan tidak ada sama sekali. Gitu. Iya, ya. Oke. Jelas nggak, Dek? Jelas. Oke. Nah, yang lain ada lagi yang mau bertanya? Sudah, Kak. Ya lagi. Udah ya? Oke, thank you, Rian. Kita lanjut ke nomor 10 nih. Nah, nih. Jika A sama dengan harga X kilogram tembaga, B harga 100 kilogram kayu. Jadi, Yang E. E. hah?
Oke. Eh, A. Soalnya nggak bisa dihitung Soalnya tuh. beda tahu jenis Ya, kenapa? tembaga sama kayu. Beda jenis nggak sih? Karena yang satu ngomong tembaga, yang satunya kayu. Kan di Iya, situ nggak terus? disebutin harganya. Yang karena nggak disebutin harganya, cuma X sama 100 kilogram. Oh iya ya. Nah, nggak iya. coba di apa Jadi nggak ada hubungannya. Ya, ini kan gak masalah dia mau Jadi tembaga. nggak bisa dihitung. Kalau harganya ditentukan mungkin Oh, bisa dihitung. ya. Jadi kita belum bisa asumsi mana ya harganya yang lebih besar. iya. Bukan harga sih, berat ya, karena dia kilogram loh. Berat Kak, sorry. Berarti jenisnya itu nggak ngaruh ya? Misalkan Nggak beda ngaruh gitu. deh. Kan yang Iya. dibahas itu kilogramnya. Oh. Sorry, kok harga ya? Ngaco nih. Benar. Iya, benar harga ya. Harga. Harga X kilo juga. Walaupun ada sekian kilonya, tapi kan harganya kita juga nggak tahu, gitu kan? Nggak disebutin. Harga misalnya walaupun ini kayak 100 kilo harga gitu kan. Kita kan tetap nggak tahu harganya mana yang mahal, kayak gitu ya. Oke. Makanya hubungan A dan B itu tidak dapat ditentukan. Tentukan. Kalau Benar. 1 kilogram tembaga itu di toko bangunan 115.000, Kak. Beda dong. Iya, Kak. Benar. Tapi kan Kamu- dalam soal ini ya Kamu ngecek ya Bang. Harga 1 kilogram tembaga itu 115.000, Kak, kalau di toko bangunan. iya benar sih, Kak. Cuma kan ada masanya harga nggak selalu ya, kayak kayunya kayu yang gimana dulu kayak gitu kan. Dan itu pun lihat daerahnya juga, beda daerah kan beda harga juga kayak gitu kan ya. Jadi nggak ada patokan. Next dong. Oke, kita next nomor 11. Ini gimana? Kalau A itu habis dibagi 7, dia lebih besar daripada 14, kurang dari 28. Berarti berapa itu A-nya? 21 Kak. Oke, 21. B itu bilangan ganjil antara 19 dan 23. Jadi itu juga 21 Kak. 21. Maka jawabannya itu yang A ya. Oke. Oh masih gampang bingung banget Kak ya. yang itu. Yang mana? Iya. Itu yang tadi Kak. Itu cara dapat 21 Nah. itu dari mana? Yang mana nih? Yang nomor Iya nomor 11. 11 itu. Yang Jika 11 adalah bilangan habis dibagi 7. Itu 21. 21 itu maksudnya Iya, gimana sih? nih, A bilangan habis dibagi 7 dan nilainya lebih besar dari 14 dan kurang dari daripada 28. Berarti 21 kan? Kelipatan 7 antara 14 dengan 28 itu 21 kan? Ya. Terus B bilangan ganjil antara 19 dan 23. Oh iya. 21. Sama kan? A dan B sama-sama Oke. 21. Iya. Nah, itu dia. Oh itu rumusnya. Next. Oke, nomor 12. Ini gimana nih? Yang mana yang harus kita kerjakan dulu? Perkalian. Perkalian sama pembagian. Kalian 16 kali 2. Oke. Terus Baru 64 dibagi 8. Jadi 16 kali 2 itu adalah 32 kurang 64 bagi 8 itu 8. gimana? Jawabannya berarti ya? 3. Ya, itu dia ya. Paham ya? Berarti 32 kurang 8 tambah 8 9. ditambah 9. Ini 33. Lanjut. Nih. 10. Wow.
10,5 bagi 3,5 dikurang setengah kali 3/4. Sabar. Gimana ini? Ada yang tahu nggak? 10/5. Bentar Kak. Jangan dicari nilai lengkap-lengkapnya ya. Kita pakai perkiraan aja. Ayo, harus kurang dari 1 menit. Kalian harus bisa menjawab. Soal CPNS itu satu soal harus kurang dari 1 menit. What? Ayo, soal kayak gini harusnya 45 detik bisa selesai nih. Maybe D. Hah? Yang mana, Yan? Maybe D. D, Kak. Yang ini? D. Maybe. Kak. Iya, kenapa gitu? Ayo, yang jawab dia itu nebak atau ngitung? Karena yang Karena- pertama 10,5 dibagi 3,5 itu hasilnya 3. Terus 1/2 dikali 3/4 itu hasilnya 3/8. Jadi 3 dikurang 3/8 hasilnya itu 2,625. Iya, jadi kayak gini aja caranya ya, Dek ya. Jadi 10,5 bagi 3,5 itu kan dapat 3 dikurang, nah ini kan dapat 3/8. Jadi 3 kurang 3/8 itu kan nggak sampai 1 ya, nggak sampai 1. Artinya itu pasti sekitaran 2. Ya udah kita cari. Nah ini enaknya kalau pilihan gandanya itu jauh bedanya gitu. Jadi kita tinggal lihat berapa bilangan bulatnya aja. Ya udah ini dia. Itu keuntungannya kalau dikasih pilihan ganda yang memang perbedaannya jauh. Berarti kita disuruh mengira, bukan mencari hasil tepatnya sampai sedetil-detilnya, bukan seperti itu ya. Mendekati. Ya, mendekati. Kita cari yang mendekati. Oke, lanjut nomor 14. Mana yang paling besar nilainya? E-nya itu jawaban apa? Oh, ketutupan ya. Nih. A. Kenapa bisa A? Karena Kecil itu 1/3 dikali 11/100 kan 11/300. Yang D. Ya. Yang 11/300, terus yang lain? 11/200. 44/6. Ini 44/6 ya. B 44. kan. Nah, kalau kita lihat ini 11/3. 11/3 itu kan sekitar 3-an ya hasilnya. 3, sekian ya. Terus 33/2 itu sekitar 16,5 ya. Ya kan? 16-an. Ini 22/6 atau 11/3. Sama dengan yang A, berarti bukan. Ini 44/6 dengan 44/3 masih kalah ya. Jadi yang menang 44/3. 44 bagi 3 itu adalah 14-an. Nah, mana yang paling besar? Berarti yang B. B, yang 16-an. Ya. Ini kan hasilnya 33/2 itu kan 16-an. Sementara 44/3. Jadi kayak gitu aja caranya. Jangan cari sedetil-detilnya. Kita utamakan cari yang bilangan bulatnya ini. Ya, kenapa ya? Masih sama kayak tadi mendekati ya. Iya ya. Oke, Pak. Jadi gitu caranya. Kita pakai perkiraan. Lanjut nomor 15. Hasilnya. Hampir. Nah,
Ini dia nomor 15. Gimana caranya? Kita cari hasil nih. Hasil penjumlahan. SN. Gimana? Pakai rumus SN bukan Kak? Bisa pakai rumus SN? Gimana rumus SN? Suku pertama ditambah suku terakhir Ya. Itu di kurung pertama, terus Kak, kemudian ini soal apa dikali nih? jumlah deret. Jadi berapa hasilnya? Kak, izin tanya ini Kak, ini soalnya jenis apa Kak? Soalnya apa? Deret. Oh iya, besok deh. D, Kak, D. Oke. DKD. Dapat ya, D. Pakai rumus apa itu, Ben? Ben nih ya? SN. Gimana rumusnya, Ben? SN N/2, Nah, N-nya berapa? N-nya 69. Oke, 69 per 2 dikali. Buka kurung, Aha, A ya. A-nya Ditam- 1. ditambah UN. Tambah UN. Oke. Ya. 69, berarti 70 ya. Jadi hasilnya itu N per 2 kan 69 per Yang 2 D. dikali 70. Yang D nggak sih jawabannya? Iya, yang D. Jadi seperti itu ya caranya. Oke, Kak. Ya. Halo? Ya, sudah? Bisa ya? Bisa, Kak. Tapi bisa juga dengan cara seperti ini. Rumus SN. Kalau ini kita nggak pakai rumus SN, tapi kita pasangkan gitu. Jadi kalau seandainya kita deret kan kayak 1 tambah 69, 2 tambah 68, 3 tambah 67, dan seterusnya. Jadi kita pasang-pasangkan seperti itu, berarti ada berapa pasang? Ada 34 pasangan. Karena ini kan ada 69 kurang 1, 68 bagi 2. Jadi 34 pasang yang jumlahnya 70. Karena 1 tambah 69 kan 70. Nah, bagian tengah, di tengah-tengah nanti ada 35. 35 ini kan nggak ada pasangannya. Makanya terakhir kita tambah 35. Jadi dapatnya seperti ini. Boleh juga caranya seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke nomor 16. Nah, gimana nih nomor 16? Hitunglah hasil dari akar 4 kuadrat tambah 3 kuadrat ditambah akar 12 kuadrat tambah 16 kuadrat dikali dengan 2 pangkat 3. Nah, berapa ini? Ayo, Oke, udah mau 1 menit. Pitagoras ya. Makanya sebaiknya rekan-rekan tuh hafal triple Pitagoras. Kalau ada 4, 3 berarti pasangannya, atau 3, 4 pasangannya, selanjutnya triple-nya apa? 5 ya. Jadi langsung aja di sini. Berapa? Akar, karena ada akar berarti dia 5. Ini kan 4 kuadrat tambah 3 kuadrat, itu kan jadinya 5 kuadrat. Karena dia ada akar, jadi kuadratnya hilang. Makanya jadi 5. Terus ada lagi 12, 16, berapa pasangannya? Ada yang tahu nggak? 20, Pasangan triple-nya. Ada yang tahu nggak? 12, 16, 25, berapa? 20 atau 25 ya? 20. Kalau bingung gini aja. Gini, 2 kuadrat itu kan 4. 6 kuadrat itu 6. Iya kan? 36. Kita lihat satuannya aja. Jadi 4 tambah 6, 10. Berarti
hasil kuadratnya 0 belakangnya. Jadi kalau 25 kan nggak mungkin ya Kak Isan. Berarti 20. Ya, Kak. Itu bukannya kelipatan 345 ya, Kak? Kan 12 bagi 4. Iya. 12 16 itu kan kayak 345. 345 dikali 4. Gimana Kak? Kayak kelipatan dari Pythagoras ya 345. Karena masing-masing dikali 4 itu. 3 kali 4 kan 12, 4 kali 6, 4 kali 4 kan 16. Berarti kalau 5 itu 20 gitu, Kak. Kelipatan triple Pythagoras, Kak. Sebenarnya bukan kelipatan sih, kayak emang triple Pythagorasnya seperti itu gitu. Dan kebetulan memang bisa seperti itu ya. Triple Pythagoras kan ada, artinya triple Pythagoras itu gimana? Kalau ada segitiga siku-siku, nah ini ukuran siku-sikunya, ukuran panjang siku-sikunya ada 3, 4, terus sisi miringnya 5, kayak gitu kan. Terus ada yang 12, 16, sisi miringnya berapa? 20. Nah, itu kalau bisa teman-teman hafal ya. Nah, berarti ini dia caranya. Jadi 4 kuadrat tambah 3 kuadrat itu 5, 12, 16 itu kan triple-nya 20. Ya udah langsung aja. Ini dijumlahin, jadi 25 kali 8 itu 5 kali 8. 5 kali 8 belakangnya 0. Satu-satunya yang satuannya 0 itu cuma yang B. Ya udah langsung B. Jadi teman-teman nggak harus cari 200 sampai mendetailnya. Ini kan kita lihat satuannya beda ya masing-masingnya. Ada yang 5, 0, 7, 9, 3. Nah, jadi cek satuannya aja. Ini 25 berarti 5, 5 kali 8, 40, berarti 0 belakangnya. Cari yang 0 belakangnya atau satuannya. Seperti itu saja. Maaf. Ya. Nanya. Iya, gimana ya? 5 sama 20 itu tadi gimana, Kak? Ini triple Pythagorasnya tuh ya. Kan ada Kak, triple Pythagoras dapat 20 itu gimana caranya, Kak? 12 akar 2 itu kan 144. Terus 16. Iya, 16 kuadrat berapa, Dek? Kak, yang 256. 8 itu dari mana? 1 tambah 256. Gimana, Rahma? Terus 20-nya Yang dari 8 mana? itu loh. 2 pangkat 3, 8. Oh, Iya, oke. yang 20 itu dari mana dapatnya? Nah, ini ya. Sebenarnya itu kan triple Pythagoras ya. Kalau seandainya teman-teman nggak hafal, berarti caranya seperti ini saja. Sorry. Ini 12 kuadrat itu adalah 144. 16 kuadrat berapa tadi? 256. 256. Kita jumlahkan saja. Berapa itu? 10, ini 10, 400. Akar dari 400 berapa? 20. Nah, itu dia. 20. Oh, alah. Kan 12 sama 16-nya nggak ada tanda kurung, jadi nggak bisa langsung. Berarti dikuadratkan dulu hasilnya baru Dijumlahkan, diakarkan. baru diakar. Dikuadratkan dulu masing-masing, baru dijumlahkan, baru habis itu diakar. Berarti Oke. Next. Tapi kalau seandainya rekan-rekan udah hafal, bisa langsung. Ini malah kecoret. Bisa langsung. Jadi langsung, oh ini 20 nih triple-nya. Nah, habis ini masih ada yang mau bertanya? Aman, Kak. Aman? Coba dipahamin dulu. Alhamdulillah. Kita lanjut. Nomor 17. Oh, ini dia. Ini kakak khawatir nih. Nanti jawabannya langsung muncul. Gimana caranya? 5. Agak mana soalnya nih? Agak. Nah, ini dia. 5. Ada yang tahu jawabannya apa? Kak. 56. Oh, keren, Syarul. Kenapa bisa A? Ini 17 itu kan ini. 5 itu ditambah 2 itu yang 6 7 itu kan di antara 1 sama 2 5. Terus tambah lagi yang 6 7 ke 8 itu kan 3 jadi 5 itu kan. Dan seterusnya berarti 4 berarti di belakang 9 itu berarti 5. Oke.
Jadi seperti ini ya. Ini 5, 6, 7, 3 angka dalam satu kelompok ya. Terus Iya. nih 5, 6, 7, 8. 4 angka dalam satu kelompok. Terus Iya. 5, 6, 7, 8, 9. Itu ternyata sudah 5 angka. Berarti selanjutnya kita mulai lagi dari 5, 6. Oke. Lanjut nomor 18. Hati-hati dong Kak, ntar kelihatan lagi kajiannya. Iya, iya. Waktu kalian ngerjain soal TIU-nya nggak ada kajinya kan? Gimana? Waktu yang lainnya pada ngerjain soal TIU-nya di Google Form, Oh, nggak ada kajinya kan waktu di Google Form? Kalian ngerjainnya aman. iya. Nah, kalau ini gimana nih? Yang E. Kenapa Ini bisa yang tambah 331 tambah 331. Yang 77, ya yang 77 berapa ini? 7.779 ini ke 801 itu kan plus 331. Berarti seterusnya berarti. Aha. Benar nggak sih Kak? Tambah 331 berarti kan 8 berapa itu? 122. 122. Oh. Yang dari sini ke sini ya? Nah, atau bisa juga ini ke sini itu kan ditambah dengan 111 ya. Ditambah 111. 111. Ditambah 111 berarti ini juga ditambah dengan 111. Makanya sebetulnya itu yang 8223. gitu doang kan. Oke, kita lanjut. Nih, nomor 19. Gimana? A, B, KP, C. Kenapa bisa gitu ya? Syarul ya? Iya, A itu kan ke B itu plus 1, B ke D itu plus 2, D ke G itu plus 3, berarti G ke K itu kan plus 4. Plus G, 4. G, H, I, J, K. Berarti kan plus 4, jadi ke K. Terus dia ke P itu tadi, ke P itu Plus 5. Oh, P. Iya, plus 5, Kak. C. Berarti itu setiap ke satu apa itu namanya? Satu huruf itu plus 1 nambah 1 itu. Iya, benar seperti itu. Benar nggak sih? Iya, benar. Begitu. Jadi, boleh seperti caranya Syahrul tadi, kita rubah dia ke dalam bentuk angka. Jadi kayak A ini kan huruf pertama, B itu huruf kedua, D itu huruf keempat. Nah, nanti kita lihat polanya boleh seperti itu. Atau ada juga yang tetap dalam bentuk huruf juga boleh. Seperti misalnya ini A, B. Nah, harusnya kan C, ternyata C-nya hilang. Terus D. Terus D ke G itu ternyata ada huruf yang hilang. 2 buah malah. E dan F. Ini tidak ada yang hilang. A ke B tidak ada yang hilang. B ke D hilang 1. D ke G hilang 2. Berarti selanjutnya ini hilang 3. 3 huruf kan. Makanya G, H, I, J-nya hilang. Lanjutnya K di sini. Nah, satu-satunya yang K itu adalah yang C. Nah, boleh juga dengan cara seperti itu. Jadi ada beberapa cara ya. Oke. Next. Oke. Ada yang mau bertanya sampai sini? Belum. Jelas, Kak. Jelas. Oke. Jawaban E. Kalimat dulu nih jawaban
Langsung 22 dulu deh. Ya, kenapa Kalau langsung 22 dua-dua? gimana? 21 aja Kak, nggak apa-apa. Bahas aja Kak. Bahas aja Kak, walaupun udah Ya, kelihatan Kak. Bahas ntar aja. aja. Bahas aja Kak. Ntar aja. Tunggu teman-teman lupa dulu, baru. Udah dicatat tuh 22 Kak. gimana? Ingat-ingat sama 21 belum? Udah dicatat Kak jawabannya. Oh iya, nggak apa-apa. Paling nanti lupa. Oke, 22 gimana ini? Bentar Kak. Ini Kak agak gimana gitu. Ayo 1 menit ya, 1 menit jawab. Di timer nih, kita timer 1 menit jawab. Latihan. Bentar. Dengan adalah 1/2. Oh berarti Wes, Jika Andi udah sekarang langsung ini jawab. perbandingan usia Luffy dan Usopp itu adalah 1/2, sedangkan 10 tahun ke depan perbandingannya berubah menjadi 2/3. Hitunglah umur Luffy sekarang. Nah, ini siapa yang doyan sama One Piece ini? waduh. Oke, 2 orang sudah menjawab. Oh, udah ada yang jawab. 3 orang sudah menjawab. Masih ada 40 orang lagi yang belum menjawab. Kok ini bingung saya nih. Ini hitung lagi ya, karena belum ada yang benar nih. Kok 10 orang? 10 orang. Awalnya ini dari mana 10 orang nih? Ini Kok usia saya tuh. dapat 4 loh Kak? Hah? Kok saya dapat 4 ya? Coba lagi. Umur bisa di skip nggak sih? Meninggal dong kalau umurnya di skip. Siapa tahu udah meninggal orang. Jika sekarang kan yang ditanya ini kan umur sekarang kan, berarti yang 2/3 itu yang 2/3 itu yang dicari kan? Iya. Iya. Berarti kan ini kan umur Luffy ini, Luffy. Jadi kan 2. Nah, jumlahnya ini apa Luffy itu 1 kan? Dia dari 1 jadi 2. iya, yang ditanyakan yang 10 tahun ke depan. Berarti perbandingannya kan 2/3. Ini ditanyakan sekarang, bukan yang depan. Iya. Nah, umur Luffy sekarang. Iya kan Sekarang berarti pakai yang 1/2 nggak sih? Iya, 1/2. Bukan yang 2/3. 2/3 itu untuk 10 tahun ke depannya. Sekarang ya Kak? Waduh. Ayo diteliti lagi soalnya. Jangan nyampe salah loh. Menit lewat nih. Ada yang mau bantu jelasin nggak gimana caranya? Mungkin ada yang udah nemu jawaban, terus mau sharing caranya. Oh lah, 9 tahun Kak. Gimana, Rian? Benar nggak sih 9 tahun? Dikit lagi, Rian. Cika. Yang 11. Dikit lagi. Berarti salah yang 9 tahun ya? Iya. 10 tahun. Kenapa bisa 10? Tinggal 2 kali. 2-nya dikali 10, terus 3-nya dikali 10. Tinggal dikurangi. Oke, ini bisa ya dengan logika ya. Boleh juga dengan pakai cara seperti itu. Dan ada beberapa orang memang suka pakai logika, jadi dia coba-coba seperti ini 1, ini 2, atau ini 10, ini 20. Nah, berarti 10 tahun ke depan, yang 10 jadi 20, yang 20 jadi 30. Ternyata cocok. Makanya ini yang 10 tahun. Ya, boleh seperti itu. Atau kalau menurut caranya seperti ini. Dengan kita ngikutin apa yang disampaikan oleh soal.
Nah, ini kan Luffy itu 1:2, berarti itu kan 1:2 seperti ini, atau bisa ditulis L per U itu sama dengan 1/2 sehingga U-nya sama dengan 2L. 10 tahun ke depan berarti masing-masing usianya kita tambah 10. Ya, seperti itu ya. Masing-masing kita tambah 10, makanya L tambah 10 berbanding U tambah 10. Nah, perbandingannya itu berubah menjadi 2/3. Makanya seperti ini. Ini harusnya begini ya, ini bukan salah. Jadi, kita tinggal substitusi yang U-nya itu menjadi 2L, 2L tambah 10 sama dengan 3. Nah, jadi kita tinggal kali silang, jadi 3L tambah 10 kali 3, 30. Sama dengan 2 kali 2L, 4L, tambah 2 kali 10, itu 20. Ini kita pindah ruas, ini juga pindah ruas, sehingga dapat L-nya sama dengan 10. Hati-hati, yang ditanyakan di sini adalah umur sekarang. Kalau umur sekarang, berarti ya nilai L-nya. Tapi kalau yang ditanyakan umur 5 tahun ke depan, berarti L-nya kita tambah dengan 5. Jadi hati-hati dalam membaca soal ya. Makanya jawabannya ini yang 10 tahun. Oke, yang ini bisa dimengerti nggak? Bisa. Apa yang Kak Bisa, Kak. sampaikan? Kak Jelas? mau tanya Kak, Oke, Rian. Apa? kalau di soal misalnya ke atas lagi Kak soalnya nggak kelihatan. Ya. Kalau misalnya yang 10 tahun yang sebelumnya bukan ke depan, pakai rumusnya gimana Kak? Kalau 10 tahun sebelumnya berarti dia Nah, dikurang 10. Kan berarti umur L kita min kurang, 10 per 2L min 10. iya. L kurang 10 per 2L kurang 10. Gitu. Berarti belum lahir. Oke, Gimana? Kak, makasih Kak. Oke, Jelas. sama-sama. Jelasin. Oke, cukup. Kita lanjut ke nomor 23. Ya. Nah, ini. Hasan dan Teddy mempunyai pekerjaan dengan waktu untuk mendapatkan uang yang berbeda-beda. Waktu yang dibutuhkan Hasan untuk mendapatkan gajinya atau penghasilannya adalah setiap 36 menit. Waktu yang dibutuhkan Teddy itu setiap 18 menit. Kalau keduanya bekerja sama untuk mendapatkan uang, nah berapa lama waktu yang dibutuhkan? Ini gimana caranya? Ide, Kak. Kasih 1 menit ya. Oke, lebih keren daripada Hasan dan Teddy nih. Hasan 36 menit, Teddy 18 menit. Tadi siapa? Cuma butuh 1 menit. Keren. Oke, silakan. Ya kasih nih. Di B. Ya, 12 menit. 18 menit. B, Kak. B, 18 menit. 18 menit, yakin? Yakin. Mereka kerja sama-sama loh. Masa masih 18 menit? 12. Waktunya Teddy 12, Kak. menit. Sorry, 12, Kak. Kenapa bisa 12? 12. Ya itu kan kalau dia kerja sama itu kan 18 kali 36 per 36 tambah 18 caranya. Oke. Boleh seperti itu atau boleh juga waktunya kita perkan. Jadi kita cari kecepatannya sekarang. Kecepatan itu kan kebalikan dari waktu ya. Jadi 1/36 tambah 1/18 itu dijumlahkan. Nah, seperti ini. Jadi nanti dapat T gabungannya kita balikan lagi. Jadi dapat 12. Nah, seperti itu. Itu saja. Oke. Oke, kita lanjut nomor 24. Diem itu paham apa ngerti? Apa bingung nih yang diem? Paham plus ngerti, insya Allah. Kalau lihat-lihat yang tadi, Kak, kalau mereka kurang paham, mereka ngomong. Makanya ketika diam, saya yakin
Pasti pada paham. Ya enggak? Oke, kita lanjut nomor 24. Kalau ada yang nggak paham, silakan bertanya ya. Nah, kita Ini lanjut ke himpunan nomor ya? Soal 24. himpunan ini kan? Gimana, Syarul? Soal himpunan ini kan? Oh, ini himpunan nggak ya? Kita baca soalnya. Jumlah siswa SMKX adalah sebanyak 750 orang. Nah, pada akhir tahun terdapat 125 siswa yang lulus dan 50 siswa yang pindah dari sekolah tersebut ke sekolah lain. Nah, pada tahun ajaran baru, banyak siswa di sekolah tersebut menjadi 852 orang. Nah, siswa yang bertambah di sekolah tersebut adalah sebanyak berapa orang nih bertambahnya? Itu yang ditanyakan. Gimana caranya? Bukan Kak 277. 277, gimana caranya? 750 Oke. dikurangi 125 ditambah 50, hasilnya nanti 852 dikurangi hasilnya tadi. Oke, iya. Nah, seperti itu. Iya, atau boleh juga langsung, jadi 852 dikurang dengan ini 750 kurang 125 kurang 50. Sama aja ya caranya. Jadi dapatnya 277. Bentar kayak QSS deh, mau SS mau belajar. Tenang aja, nanti ada recordnya kok. Ada recordnya di YouTube. Jadi kalau mau itu tinggal di review aja. Di replay ulang recordnya. Males saya skip-skipnya, Kak. Lah, itu masalahnya kalau di skip-skip. Aja lah. Nah, oke. Kalau gitu kita lanjut. Lanjut. Lanjut nomor 25 apa nomor 21 nih? 21 aja. Jangan ingetin dulu, Kak. Oke. 25. Ntar mereka ngintip lagi jawabannya apa. Enggak, Kak. Nomor 25. Apa aja? Untuk membuat 60 pasang pakaian, seorang penjahit memerlukan waktu selama 18 hari. Nah, jika penjahit tersebut bekerja selama 24 hari, berapa pasang pakaian yang dapat dibuat? Nah, ini gimana caranya? 80 pasang. Nah, Perbandingan senilai. 80 pasang. Kenapa bisa gitu? 80. Perbandingan senilai enggak sih, Kak? Iya, benar. Ya. Berarti dibandingkan. Aha. B, Kak, 45 pasang. 80. B. 45 pasang, Kak. B, Kak. Kok jadi 45 ini? Kok jadi 45? Malah tambah sedikit ya? B, Kak. 80, Kak. 80 D. Kan harinya bertambah, maka Hari membuatnya kita juga dulu loh. bertambah. 45, Kak. Dia 18 hari aja udah 60 loh. Iya, ini kan 18 hari 60, 24 ya, masa 45 nggak mungkin kan? Pasti di atas 60. Nah, antara ini pastinya. Iya, 80. 80. Atau bisa 60. juga caranya 24 kali 60 per 18. Ini Ya? kena cepet kayaknya. Makanya agak. Ini Iya, orang-orang bisa ngitung cepet, gimana sih caranya? Kok aku lama ya ngitungnya? Latihan lah. Apa di rumus? Atau enggak yang Tebak rumus? aja, Kak. Tebak aja. Sebenarnya kan logikanya nih, kalau dia buat 60 pasang pakaian dalam 18 hari, berarti satu harinya berapa? Kan 60 per 18 pasang. Itu kan satu harinya. 80. 24 berarti 24 kali 60 per 18. Ini kan bisa coret-coret aja. Ini coret bagi 6 jadi 10, ini bagi 6 jadi 3. 3 coret dengan ini jadi 8. 8 kali 10, 80. Iya, Kak. Maaf, Kak. Soalnya kadang dikasih waktu, soalnya waktu pekerjaan 1 menit. Jadi Lah ini kan nggak dikasih waktu. Iya, Dikasih tadi waktu nih. Nomor dikasih 26. Tapi yang lain jawabnya cepet jadi insecure. Doa aja. Oke, berarti perlu dilatih nih. Jadi gini,
untuk melatih kecepatan berhitung, jadi ketika adik-adik ngerjakan soal hitung-hitungan, jangan pakai kalkulator. Gitu loh. Ntar Latih dimarah kecepatan guru. hitungnya dari sekarang ya. Iya, kalau pakai kalkulator kalau ujian dimarah guru. Jangan Iya. pakai kalkulator tapi pakai HP. Jangan. Oke, next Sama aja, Kak. Pak. Itu masalah aja. Oke, Ayo. lanjut nomor 26. Jangan Rata-rata nyampe nilai- 35 diwaktuin ya. 1 menit sekarang. Hah? Gimana, Kak? 26 Waduh, sampai 35 diwaktuin 1 menit nih. waduh, rata-rata kamu hari Jangan ini. insecure, berbanyak bersyukur. Alhamdulillah, Masya Allah. Ayo Kak, lanjut Kak Retno. Nah, ini soalnya udah tampil loh. Ya, Rata-rata nilai tes IQ kelas A itu X, kelas B adalah Y, dan nilai rata-rata gabungan tes IQ kelas A dan B itu Z. Nah, kalau X banding Y sama dengan 5/7, Dari dan R banding Y itu adalah 16/21. Nah, rasio jumlah siswa A terhadap jumlah siswa kelas B yang mengikuti tes tersebut itu berapa? Ayo 1 menit dari bukan sekarang. enggak sih, Kak? 4/1. Hmm? C. Oke, kenapa bisa C? Soalnya aku lihat yang 16 itu tadi. Akar dari 16 itu kan 4. Coba lagi. Ayo masih ada waktu 30 detik lagi. Aduh. Siapa sih yang bilang tadi waktu-waktu? Ya 20 detik lagi. Oh, enggak. Ini 3 kali 7 bisa. Aduh, sulit banget sih. Iya, 1 orang setelah menjawab. Andi, A, B, Kak, B, B. 5 detik lagi. 4, 3. D. B. A. D. Ya, waktunya habis. Oke. Nah, Kak Retno. Nah, Gas karet. jadi kita kecilin dulu layarnya. Nah, seperti ini dulu ya. Nah, kita bergerak dari apa yang diketahui soal. Nah, katanya di sini rata-rata nilai tes IQ kelas A adalah X, berarti kan rata-rata A itu X, rata-rata B itu Y. Jadi X banding Y katanya 5/7. Ini dia. Terus R banding Y itu 16/21. Nah, ini kan dia. Ini Z ya. Sorry, ini harusnya Z. Z banding Y itu 16/21. Nah, jadi kita samakan gitu. Ini kan 5/7. 5 nggak mungkin kan kita samakan dengan 16. Jadi kita siasatin dengan kita lihat nih 7 dengan 21. Nah, ternyata bisa disamakan. Ini kita kali 3, jadinya 15/21. Nah, kalau gini kan enak nih perbandingannya. Jadi X, Y, Z, jadi 15/21/16. Jadi kita mau arahkan nih perbandingannya seperti ini. Dalam bentuk 3 sekaligus kita bandingin. Makanya kita samakan dulu. Harus disamakan salah satunya. Kayak gitu ya. Nah, oke, berarti kan Z itu caranya seperti ini kan, karena Z adalah rata-rata gabungan kelas A dan B. Makanya ini A dikali X tambah B kali Y ditambah dengan jumlah siswa di kelas A dan jumlah siswa di kelas B. Ini kan, itu rata-rata kan, jumlah dibagi dengan banyak. Jadi seperti ini, kita kali silang, karena dia per, berarti kita kali silang, Z kali A tambah B, ini sama dengan AX tambah BY. Gitu. Nah, kita tinggal masukkan nilainya. Z-nya berapa? Z-nya 16 di sini. Makanya kita masukkan Z 16, itu kita kali masing-masing ke dalam, jadi 16A tambah 16B.
sama dengan AX, X-nya 15 tambah Y-nya itu 21. Makanya jadi seperti ini. Kak, izin tanya Kak, ini Kita tulisannya namanya apa? substitusi seperti biasa, eliminasi seperti biasa. Gimana? Ini soalnya yang kita bahas yang ini, nama soalnya apa? Materinya. Ya, yang ini, yang jawabannya ini, yang 5/1 ini, soalnya ini namanya apa? Ini masuk dalam perbandingan, aplikasi perbandingan. Perbandingan ya? Nah, iya. Jadi ini kan bisa kita cari nilai A-nya ya. A sama dengan 5B atau bisa juga A per B itu sama dengan 5. Artinya kalau A-nya 5, B-nya 1. Seperti itu kan. Jadi banyak rasio jumlah siswanya adalah 5/1. Kita lihat dari sini nih. A per B. A per B itu kan sama dengan 5. Jadi mana yang hasilnya itu 5. Karena di sini pilihannya adalah 5/1, berarti ini jawabannya. Tapi kalau seandainya di sini 10/2, ya itu dia. Berarti kita cari yang hasil baginya ini 5. Kalau ini kan enggak, ini enggak. Nah, yang makanya yang E jawabannya. Seperti itu. Ada cara cepatnya enggak? Ya, ini cara cepatnya. Cara Ini cara cepatnya dengan menyamakan, ini kita samakan. Jadi salah satunya, ini kan antara X, Y, atau Z-nya kita samakan. Karena ini sama-sama ada Y, ya. Makanya yang Y-nya kita fokus. Kita samakan dia yang Y. Nah, seperti itu. Ini cara apa biasa kok. Itu rata-rata seperti biasa. Kak, izin tanya Kak, soal tabung-menabung itu masuk TIU nggak? Yang mana? Soal tabung-menabung itu. Yang bunga. Sambung menyambung yang mana nih? Soal tabung menabung yang bunga berapa persen gitu. Masuk itu. Itu masuk, tapi nanti masuknya ke soal cerita. Ya jenis kayak gini. Jadi kalau kalian dapat soal cerita, bisa tentang perbandingan, bisa tentang tabung menabung kayak gitu. Tentang tabungan, bisa kayak yang untung rugi kayak gitulah. Yang kalau kalian jualan untung berapa, modalnya berapa gitu, ruginya berapa kayak gitu. Oh, baik Kak, makasih Kak. Sama-sama. Nah, kalau Nah, yang kita lanjut. cara cepatnya seperti ini. Lanjut. Oke. Lanjut. Nah, ini nih. Pas Saya benar ya? telah menjelaskan. Hah? Pas bener dia dari sampaikan tadi kayak Kenapa? Oke, Teong telah menjual 2 kaos dengan harga 200.000. Terus labanya itu 25%. Berapa harga beli kaosnya? 160.000. 60. Wah, keren. Kenapa bisa gitu, Aulia? Cewek kalau duit cepet, Kak. Di satset-satsetkan aja, Kak. Gimana satset-satset itu, Aulia? Maka juga pengen nih. Kalau yang jalan Aulia 100%. Dikali 200.000, terus dibagi sama 125. Oke, iya. C. Telat ngitung ini. Jawab C-nya lemes banget loh, kayak pasrah banget. C. Nah, emang udah nemu jawabannya, tapi lebih cepat siapa tuh namanya? Yang cewek itu tadi. Cewek tadi kenalan dulu dong. Diskon, Kak. Pejuang diskon itu, Kak, biasanya, Kak. Nah, jadi seperti ini ya. Dia kan modalnya 100%. Labanya 25%. Jumlahin aja 100 tambah 25 jadi 125% ya. Jadi 125% dikali dengan X, misalkan aja dengan X, itu hasilnya jadi 200.000 harga jualnya. Jadi makanya berapa X-nya? Makanya 200 bagi dengan 125%.
Atau cara simpelnya dibalikin aja 100 per 125. Jadi hasilnya 160. Iya, ini simpelnya kan. Cuma logikanya kenapa bisa gitu? Nah, ini dia. Iya. Gitu. Oke. Oke, Jelas Kak. sekali. Lanjut. Oke, semangat, keren nih. Lanjut nih. Ini Luas apa? dinding suatu silinder dengan garis tengah 42 cm dan tingginya 7 cm. Nah, berapa luas tingginya? Luas dinding silindernya? Ayo 40 detik lagi. Ini pakai rumus ini ya. Tiga 30 detik lagi. Belum ada yang menjawab. C enggak sih, Kak? Tiga. Ya, D. gimana caranya? Izin untuk luas silinder itu rumusnya pakai pi r kuadrat. Betul. Pi R kuadrat T? Bukan. Coba lagi. C enggak sih, Kak? Bukan. Ini pakai rumus ya? Iya. Rumus luas ya? Iya. Jawabannya D nggak sih? Yang D? Bukan. Coba lagi. Kak. E. Kenapa bisa gitu? Karena 42 dikali 42, 7 dikali D 7. enggak. B kayaknya. Hasilnya dikurangi, terus baru dijumlahkan hasil semuanya, Kak. Oke. Jadi seperti ini ya. Nah, ini dia. Bentar. Nah, ini dia. Jadi kan luas permukaan tabung itu, kalau tabung kan ada alasnya ya, yang bagian atas dengan bagian bawah nih. Makanya 2 kali luas alas. Ditambah dengan luas selimut tabung. Kalau selimut tabung itu kan berupa persegi panjang. Iya kan? Kalau persegi panjang, bagian panjangnya sepanjang apa? Ya sepanjang keliling lingkarannya. Keliling lingkaran kan 2 VR ya. Terus tinggi lebar persegi panjang itu adalah tinggi dari tabungnya, makanya 2 VRT. Terus luas alas karena dia berupa lingkaran, makanya dia VR kuadrat. Nah, ini jadi kita bisa keluarkan 2 VR kali R tambah T, tinggal masukkan ukurannya aja ini 2 kali, karena ini garis tengahnya 21, itu kelipatan 7, makanya P-nya kita pakai 22/7 ya. Ya udah, tinggal dihitung seperti biasa. Kak, Jadi izin 2 tanya, kali Kak. 22/7 kali 21 dikali dengan 21 tambah 7. 21 tambah 7 itu kan 28. Gitu. Jadi 2 Kak. kali 22 kali ya. Kita zoom sampai jam berapa, Kak? Nah, sampai jam berapa nih, Kak Isan? Sampai selesainya, Kak. Ini soal berapa? Kok soalnya beda ya, Kak? Sama yang di PDF, Kak? Ini kan yang nomor 20-21 tadi. Gak ada yang sadar, kan? Adalah, aku udah catat jawabannya. Oh, 21 tadi, oh iya. Oh iya, pada nggak sadar ya itu nomor 21 ya? Waduh. Berarti soal yang dilewatin tadi udah lunas ya. Oke, kita lanjut atau gimana nih, Kak Isan? Tadi udah nyampe nomor berapa ya, Kak, terakhir? Tadi sudah sampai nomor, bentar.
4 ya? 25. 26. 26 ya? Mm-mm. 7. Masih ada 8 nomor lagi ya? Iya. Sekarang sampai jam 10 aja apa ya, Kak? Sampai jam 10. Kayaknya 8 soal cukup deh sampai jam 10. Setengah jam lagi. Gimana? Nyampe Apa jam kita 10. sambung ke next? Lanjut. Lanjut, Kak. Lanjut. Sampai jam 10 aja, Kak. Kayaknya 8 soal cukup deh. Oke, gas ya. Kita Satu gas. soal 1 menit ya. Satu soal 1 menit ya. Nah, lanjut nomor 27. Ayo 1 menit. Empat 45 detik lagi. Hasil panen stroberi Pak Rey sebesar 7,5 ton. Dia menjual hasil panennya ke pasar sebanyak 3.500 kilo. D. 1.500 untuk coba lagi. Dan 25 kuintal untuk dikonsumsi dan dijadikan pakan domba masyarakat sekitar. Sisa hasil panennya akan dijadikan sebagai bahan baku pembuatan bioetanol. Banyaknya stroberi yang dijadikan bahan baku etanol oleh Pak Rey adalah sebesar 1.500. Iya, gimana caranya, Aulia? 500 Ya gini, 7,5 ton sama dengan 7.500 kilogram. Oke, ya. Kurangi 25 kuintal itu sama halnya 2.500 kilo dikurangi 3.500 kilo, Kak. Hasilnya 1.500 kilo. Oke, keren amat. Seperti D. itu ya. Jadi paham semua ya? Alhamdulillah Kak. paham. Lanjut. Lanjut. Nomor 28. Tiang bendera dengan tinggi 98 meter membentuk bayangan dengan tinggi 42 meter. Nah, panjang bayangan tiang dengan tinggi 0,035 km di saat yang sama adalah 15 meter enggak sih, Kak? Oh, kenapa bisa gitu? Dibandingin. Aha. Apa yang dibandingin, Aulia? Tinggi tiang bendera sama bayangannya kan. Tinggi tiangnya 98. Tinggi Iya. bayangannya 42. Oke, Terus nanti ya. yang tinggi 0,035 kilometernya diubah ke meter. Terus dimasukkan ke perbandingan senilai dapatnya 15 meter. Iya, seperti itu ya. Ini kan sama-sama tinggi dengan bayangannya. Kita samain. Ini kan perbandingan senilai ya. Iya. Jadi 98/42 sama dengan 0,035 per berapa gitu. Atau mau dirubah ke meter juga boleh. Nah, jadi seperti ini dia. Oke, jelas? Jelas. Lanjut. Oke, lanjut. Nomor 29. Jumlah uang Lucy dan uang Cherry adalah 400.000. Kalau uang Lucy dan Cherry itu perbandingannya 5:3, dan setengah dari uang Lucy itu akan digunakan untuk membayar utang. Berapa sisa uang Lucy? 125.000. Wah, keren. Kenapa bisa gitu, Aulia? Karena kan 5:3. Kalau Aulia Kak 5:3 terus tuh kayak pakai permisalan X. Jadi 5X ditambah 3X sama dengan 400.000. Terus 400.000-nya itu nanti dibagi 8. Jadi X-nya itu 50.000. Terus kalau misalnya kita ingin tahu uang Lucy berarti 5 dikali 50.000. 5 dikali 50.000 itu 250.000. Ya. Itu terus setengah dari 250.000 itu 125.
Oke, atau boleh juga seperti ini. Jadi kan uang Lucy dengan Cherry itu totalnya 400.000. Perbandingannya ini kan boleh juga kita langsung cari aja C-nya berapa atau L-nya berapa juga boleh. Terserah. Karena di sini yang ditanya uang Lucy, jadi kita arahkan perbandingannya itu dalam bentuk L. Tapi kalau yang ditanya ini sih berarti yang di sini adalah yang C. Ya kak ya. Jadi jawabnya. Gimana? Yang ditanyakan Nah, setengah berarti uang ini. lucu, berarti berarti. Iya. Uang Lucy berarti yang C, 125.000. Iya, kalau dia nggak ditanya 1/2 tadi kan ya B benar 250 itu kan yang setengahnya dia ditanya. Ya, sisa setengahnya kan? Iya. Dia setengah untuk bayar utang, berarti kan sisa setengahnya lagi. Berarti ya 125 apa aja? 125. Ini nanti soalnya kak bisa dikirim bentuk PDF nggak? Bisa. Dikirim Insya nggak Allah ya? bisa. Dikirim nggak nih? Buat diulang lagi. Kita lanjut nomor 30. Ya, insya Allah ya. Buat yang tanya soalnya nanti di share-nya di grup yang berbayar ya. Grup yang grup berbayar. Hore Digital sama grup yang bimbel kolaborasinya Hore Digital sama Rumah Sukses ASN. Jadi kedua grup itu. Kalau yang grup diskusi binaan bimbel Hore Digital bisa ngeliat record-nya di YouTube-nya ya. Gak dapat filenya tapi kan bisa nonton record-nya. Oke kak. Oke, Kak. Nanti aku Ini gabung kecilan nggak ya? Kecilan nggak kayak semut. Oke, nah ini gimana ini? Nah, baca dulu atasnya nih. Dibikin landscape aja kak. Bisa nggak ya, dibikin landscape aja tuh, yang tanda sebelah kanan atas itu. Bisa nggak? Yang mana nih? Ini? Yang ini kak. Ini banyak kayak yang landscape deh. Yang ini. Oke. Itu buat landscape kan? Waduh. Oh, seperti ini. Iya, digituin. Ya udah ketahuan jawabannya. Udah kelihatan ya? Kelihatan kak. Oh, gini aja. Sebentar ya. Nah, ini. Oke, aman. Pagi ini Tepu punya rencana. Dia ingin mengembalikan Sidi Nuno setelah merasakan kelezatan Coto Makassar di Jalan Perintis Kemerdekaan 75. Tepu ingin makan barongko di kantin Daeng Labosi di dekat kampus Unhas. Setelah makan barongko, dia tidak meminum es palbutung di kantin Daeng Labosi. Tapi dia ingin minum saraba di dekat Stadion Manahan Solo. Nah, sesudah dari Manahan, Tepu menuju Jalan Perintis Kemerdekaan. Jadi, apa kesimpulan dari cerita barusan? Ya. C kak. C kak. Yang A, Tepu pertama-tama kan pergi ke Jalan Perintis. C kak.
Jadi Kak, setelah makan soto C. Ada itu setelah makan soto Makassar minum seraba di dekat Stadion Manahan itu. Benar dia, karena kan dia habis makan, dia tidak ingin ya dia tidak ingin minum es Palu. Emang dia sebelumnya makan soto Makassar? Soalnya Emang sebelumnya dia makan? Kalau yang C, hati-hati ya. Yang C, setelah makan soto Makassar. Soto Makassar itu di mana? Di Jalan Perintis Kemerdekaan. Nah, kapan dia selalu Jalan Perintis? Ini kan sesudah dari Manahan, baru dia ke Jalan Perintis. Manahan itu tempat apa? Dia minum saraba. Berarti dia minum saraba dulu, baru makan soto Makassar. Jadi bukan coto dulu baru saraba ya. Ini salah yang C. Yang lain gimana? B, Kak, B. Ya, gimana nih urutannya? B. B, sebelum ke Stadion Manahan, aku ingin mengembalikan si B kepada Zohra sebab takut terluka. Emang seperti itu? Mak. Hati-hati. Katanya dia mengembalikan CD, tapi pengen makan soto Makassar dulu. Artinya apa? Berarti terakhir dia balikin CD-nya. Jadi yang B salah. Oke. Yang E, soto Makassar adalah makanan pertama. Apalagi ini kan dia terakhir. Maksudnya kan setelah dia dari Manahan. Sebelumnya dia kan makan barongko. Jadi dia gimana alurnya? Dia makan barongko dulu, terus dia minum saraba, baru setelahnya makan coto Makassar, baru ke rumah si Zohra. Beda. Nah, jadi apa yang dia lakukan pertama kali? Makan barongko. Begitu urutannya, pelajari urutannya ya. Jadi kalau untuk menyelesaikan soal kayak gini, kalau susah dipahami ya, kayak gini aja caranya. Kita buat alurnya. Misalnya yang pertama, oh dia ke makan barongko dulu, ya udah tulisin barongko. Ya, terus apa lagi? Oh dia nih minum saraba, ya udah tulis urutannya. Terus apa lagi? Setelah minum saraba, oh ternyata dia ke Jalan Perintis. Jalan Perintis itu apa? Coto. Ya udah, coto. Baru ke rumah Zohra. Ya, biar gampang tulis seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ya ada. Kita lanjut nomor 29. Kelly Biro di Todorimo adalah mahasiswa satu angkatan dari universitas yang sama. Kelly lulus sebelum Biro, tetapi sesudah di T. Dan Ime lulus sebelum Kelly. C. Jadi gimana nih urutannya? P. Dia emang sama. Iya, jadi jadi pelajari urutannya ya. Nah, ini kan katanya Kelly lulus sebelum Biro. Berarti mana dulu? Kelly sebelum Biro. Terus tapi sesudah di T.
Jadi buat urutannya seperti ini. Nah, ini misalnya ada di T. Berarti ini ada, oh sorry, hapus dulu. I aja. Nah, ini Kelly lulus sebelum Biro, tetapi sudah di T. Berarti kalau sini ada di T, ini ada Kelly, berarti ini Biro. Yang itu ya, katanya. Terus katanya ini lulus sebelum Kelly. Nah, berarti ini antara sama dengan Dito, atau bisa jadi di sini, atau bisa setelah Dito. Gitu kan? Biar gampang. Teman-teman bisa langsung bikin seperti ini urutannya. Nah, jadi ini dia. Jadi kan urutannya, oh, apa kesimpulannya? Kalau urutannya seperti ini kita lebih gampang nyimpulin. Kelly lulus sebelum Dite. Enggak kan, salah. Biro lulus paling akhir, ternyata benar karena Biro nih yang paling bawah. Jadi kayak gitu saja caranya ya. Nah, sampai sini paham? Paham. Paham, Kak. Oke, kita lanjut ke nomor 30. Kayaknya udah mulai adem nih. Masih fokus nggak? Fokus. Oke, kita lanjut ke nomor 30. B, Kak, jika kita memiliki adab, maka belajar menjadi semakin mudah. Iya. Oke, yang lain? B. Yes. Mau udahan apa gimana nih nomor 30 sampai 35 dilanjut sama yang besok lagi sama materi selanjutnya. B. Apa mau dilanjutin terus? Oke, dia mulai pada ngantuk nih. 5 soal lagi ya Kak Retno? Iya. Iya. Kita lanjut aja, gas aja. Lanjut aja, Nggak Mas. dipercepat aja, langsung dipercepat aja. Oke. Nah, jika kita memiliki adab, ilmu lebih mudah dipahami. Jika ilmu lebih mudah dipahami, belajar menjadi semakin mudah. Jadi kesimpulannya apa? Nah, untuk lihat kesimpulannya, ini kan hampir sama nih. Ini sama. Jadi kita loncat ada jadi dari sini ke sini. Gitu caranya ya. Berarti jika kita memiliki adab, belajar menjadi semakin mudah. Itu dia kesimpulannya. Makanya jawabannya yang B. Jadi gitu aja ya, karena ini sama. Nah, kan bisa loncat dari sini ke sini langsung. Lanjut 31. Ini dia. Saya dipercepat. Oke, bahas Kak. Oh, sorry. Nah, ini dia ya. Jadi 5 orang sahabat yaitu Vina, Kiki, Runi, Sinta, dan Tari. Kalau Kak lebih suka, kalau ini nggak Kak ingat namanya, tapi Kak lebih suka ingat awal hurufnya, pangkal hurufnya. Kalau namanya beda-beda kayak gini ya, biar simple. Nah, jadi cuma ada 3 potong kue untuk setiap jenis kue. Nah, Kiki itu suka kue. Jadi untuk membuat yang ini, kita bikin saja tabelnya.
dibikin tabelnya seperti ini. Bentar. Nah, ini katanya kan ada kuenya putu. Nah, jadi bikin tabelnya ada putu. Terus apa lagi? Pukis, jadi putu, pukis. Terus ada Nagasari, Bapia, Lemper, Klepon. Katanya kan masing-masing ada 3. Jadi kita langsung aja checklistin. Pina, kue putu, jadi Pina, Nagasari, Bapia. Nah, seperti ini langsung bikin tabelnya biar lebih gampang. Jadi sekalian baca soal, sekalian kita bikin tabel. Kiki suka pukis, bakpia, dan klepon. Berarti ini ada Kiki, pukis, bakpia, klepon. Terus ada Runi. Nah, hati-hati baca soal. Di sini katanya Runi tidak suka. Berarti selain dari itu, nih putu dia nggak suka, pukis nggak ada. Berarti Runi sukanya pukis. Terus Nagasari dia nggak suka, bakpia nggak disebut, berarti di sini ada. Lemper juga nggak disebut, berarti dia suka, gitu. Terus Sinta dan Tari sama-sama suka putu, berarti ini ada Sinta dengan Tari di sini. Selain putu, Tari juga suka bakpia, berarti di sini ada T. Dan lemper, berarti di sini ada T. Sinta menyukai Nagasari, jadi di sini ada S. Dan klepon. Nah, di sini ada S. Nah, seperti itu. Jadi karena masing-masing kue itu ada 3 cuma, sementara ternyata bakpia itu yang suka ada 4 orang kan, ini dia. Nah, berarti dia harus memilih dalam kue bakpia. Nah, gitu caranya ya. Iya, ya. Iya. Nah, paham ya untuk yang ini? Paham. Oke, kita lanjut. Nah, siapa 3 anak yang memiliki minimal 1 selera yang sama? Pina, Mhm. Sinta, Tari. Pina, Sinta dan Tari. iya, Sinta dan Tari. Jadi Tari. yang A. Paham kan untuk yang ini? Paham. Lanjut. Nomor 3. Selanjutnya. Mana yang benar? Ya, terdapat 3 anak yang menyukai kue putu. Kita lihat di sini ya. Ada 3 anak. Nah, Pina, itu dia. Sinta, Tari. Iya. Oke. Nah, itu dia pembahasan kita hari ini. Udah selesai ya, karena tadi Kak nomor 22-1-nya Kak hapus, makanya tadi ada kesalahan nomor. Tapi sebenarnya kita udah selesai. Jadi, sudah selesai pembahasan kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Mantap, bertahan 20 siswa dari 50 yang bergabung. Gimana? Ayo gimana dari 20 siswa yang masih bertahan, 20 siswa yang masih bertahan dari 50 siswa yang bergabung. Di awal ramai ya tadi, nyampe 56 peserta tadi. Wah, keren nih semangat belajarnya. Patut diapresiasi. Oke. Mungkin Ini besok sudah. Besoknya ada lagi enggak, Kak? Besok. Ada lagi enggak? Ya, itu Kak Isan. Ya, nanti diinfokan ya. Oke, terima kasih Kak Retno. Makasih banyak, Kak. Makasih banyak, Kak. Makasih banyak, Kak, untuk Ya, sama-sama. Sudah. Berarti kalau tidak ada Makasih banyak. pertanyaan, Kak tutup ya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini itu berkah dan bermanfaat.
Amin. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Kak. Untuk pembahasan yang TWK diinfokan Musku ya, kemungkinan minggu depan atau enggak weekend, tergantung dari Bang Zul bagaimana ya. Bang Zul mau ngadain Zoom apa enggak, berarti ya tunggu info nanti ya. Oke, siap, Kak. Oke, siap. Soalnya infonya Bang Zul weekend mau ngadain Zoom, jadi kemungkinan yang untuk TWK-nya di minggu depannya lagi. Oh ya. Kak, nanti kalau ada request bisa minta soal TKP-nya juga ya, Kak. Kalau TKP tanya ke Bang Zul. Tanya ke Bang Zul dulu. Soalnya apa TKP selama ini soalnya dari Bang Zul. Sedangkan kalau kayak TWK, TIU, terus kayak apa namanya? TOEFL, terus sama TPS itu dari Hore Digital. Seperti itu. Oke, Kak. Oke, Kak. Thank you Kak. Oke, Thank you, Kak. sama-sama. Thank Request you. materi TKP ke Bang Zul ya. Ke Bang Zul. Oke, Kak. Oke Kak. Oke, selamat malam semuanya.